Jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Nah, di depan saya ada blok fenomenal, yaitu blok UMA untuk Ninja R atau Ninja RR atau Ninja SS. Saya akan review gimana sih keistimewaan si blok UMA Racing ini. Yang kabarnya konon ini baru 20 unit yang beredar. Salah satunya saya. Dan saya pingin yang pertama uji dan tes. Nanti tes Dino juga tentunya ya. Si UMA blok ini ya, yang 180 cc ini. Penasaran? Oke, sekarang kita unboxing, kita bongkar, kita lihat speknya dan bahannya. Oke Gan, cekidot. Oke, simak baik-baik Gan. Ini kemasan dan penampakan si UMA Racing blok Ninja R dan RR. Nah, ini bisa terlihat ya. Ya, kemasannya ada tulisannya Ninja Kawasaki KR 150 dengan kemasan plastik. Nah, ini tampak depannya seperti ini ya. Ada keterangannya ya. Untuk Ninja ya, diameternya 65 seperti kita ketahui. Kalau standarnya Ninja itu kan 59 ya. Ini berarti naik 6 mm tuh ya. Ini kemasannya styrofoam ya. Nah, ini harganya saya beli 4,4 ya. Nah, ini dapat stiker UMA juga. Kita buka aja ya kan ya. Nah, ini dapat stiker UMA juga ya. Nah, ini saya belinya, nah ini ya, di Airpad Speed Shop ya, di Bukalapak kan ya. Nah, ini bisa lihat di sini ada dapat stiker. Nah, ini dapat stiker Airpad dari penjualnya kan ya. Terus ini selanjutnya kemasannya ini polos belakangnya. Oke, sekarang kita buka ini ya. Ini kemasannya, segelnya ya, seperti ini. Oke. Oh, mantap loh. Kita buka dulu ya kan ya. Oke, kita buka ya. Oke, kemasannya seperti ini. Nah, ini ada segelnya. Nanti kita buka juga segelnya ya. Jadi kemasannya double, ini kemasan luar, terus ini styrofoam ya. Nanti kita buka segelnya. Untuk stikernya dapat ini ya, lumayan lah ya. Tuh dapat banyak ya buat ditempel di motor ya. Nanti saya tes di motor mana ya? Mungkin di motor ini deh. Kalau di motor sana truk asnya lagi kena, lagi melintir sedikit. Jadi saya tes di motor ini. Tapi nanti ya kita unboxing dulu aja deh. Kita lihat speknya dulu deh. Nanti kita tentu tes ya, di video-video akan banyak tentang UMA ini. Nanti saya juga mau bandingkan juga dengan ini ya, dengan si PDK ya speknya, dan juga dengan PDK BW. Nah ya, dan juga di video BW di PDK BW ya. Nanti kan video-video selanjutnya pokoknya lengkap nanti ya kan ya. Pokoknya akan saya ulas tuntas pokoknya si ini ya, si UMA Racing ini ya kan ya. Bersama Kucing Racing yang selalu setia menemani ya. Oke, sekarang kita buka kemasannya ya bersama Kucing Racing. Nah, oke, mantap. Oke, ini dia kemasan paketnya kan. Wow. Ternyata kita dapat paket lengkap ya. Di sini saya ketika dibuka dapat yang pertama headnya ya kan ya. Ada head ya. Oh, ada head ya nih. Terus ada blok tentunya. Nah, ini blok ya. Blok UMA Racing. Nanti kita buka. Terus dapat apa lagi kan? Oh iya, dapat ini packing sama o-ring kan. Ini packing knalpot. Ini o-ring ya untuk head cylinder. Ini buku petunjuk pemasangan. Mungkin nanti kita buka ya. Ini dapat apa lagi? Oh ini ya, lengkap juga ya. Dapat ini mur baut tanam dan murnya juga. Ini dapat ini lumayan ya, ring tembaga. Nanti bocor. Terus ini apa lagi nih? Ada tulisannya ini. Ini ring piston ya, kayaknya ring ini. Ini ring piston. Ini mungkin piston ya. Kita buka dulu. Oke, kita mulai dari head dulunya. Yang saya suka ini si UMA ini melengkapi dengan head. Jadi settingannya udah dibuat. Kita nggak usah repot-repot bobot head atau lain sebagainya bikin head. Ini udah disediakan. Jadi saya beli ini sekitar 4,4 ya di Airpad Racing Speed Shop. Itu saya dapatnya head yang udah kita tinggal pasang, nggak usah ngubah-ngubah head pusing-pusing ya. Jadi ini tinggal PNP kan ya, nggak usah harus pusing-pusing ya. Dan saya ukur ini 65 ya, jadi memang harus sesuai ya. Nah ini saya ukur ini 65 kan ya, saya ukur 65 kan. Oh, 65 sesuai dengan diameter piston kan. Nanti pistonnya saya buka juga ya. Oke, ini udah headnya ya. Ini mantap nih, kompresinya mantap nih. Oh, ini lebar squeeze-nya, ini nutnya ada ya. Nutnya ada, lebar squeeze-nya berapa ya? Saya cek dulu. Lebar squeeze-nya barusan saya hitung sekitar 8,5 ya. Ini volumenya nggak tahu, nanti saya ini ya, saya hitung. Oke, sekarang lanjut ke area ini udah ya untuk head ya. Mantap, ini dapat headnya juga bukan kualitas yang kaleng-kaleng. Ini seperti kita ketahui UMA itu produsen racing part yang udah sangat terkenal mantap ya kan ya. Oke, lanjut ke bloknya. Ini yang paling penting kan. Oh ini nanti aja deh bloknya dulu. Ini bloknya kemasannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
ya. Ini seger dari ini ya, dari kotak saya aja belum tahu, baru kali ini buka ya. Oke. Nah, ini bahannya keramik ya, bahan ininya keramik bukan bahan bodinya ya. Bahannya keramik. Wow, mantap, lubangnya beda dari bawaan Ninja. Ini tentu performa sangat mantap kan. Nah, ini bahannya itu si keramik ya kan ya. Alias Nikon Silicon Carbide ya, Nikasil ya. Nikasil itu keramik ya kan ya. Nah, saya suka yang pertama impresifnya dari sini. Ini tentu diameternya 65 ya kan ya. Jadi total kapasitasnya yaitu sekitar 180 cc ya. Kita hitung kan. Jadi volume bersihnya 180 cc ya. Jadi 180 cc bagi saya itu cocok buat harian ya. Kalau 200, nah pilihannya kan banyak. Blok-blok yang dijual di pasaran ada 200, ada 170, ada 180. Sebetulnya semuanya juga enak sih, yang 200 sekalipun kita enak. Yang penting settingannya kita bisa ya. Tapi untuk yang paling ideal untuk harian, kebut harian dan juga ya segala macam lah. Harian bisa, kebut-kebutan balap bisa ya, antara 170 sampai 180 ya. Jadi Uma Racing ini masuk ya. Ini di keterangannya ya. 65 mm, bahannya itu Nikasil ya, Nikon Silicon Carbide alias keramik ya kan ya. Mantap. Lubang-lubang ininya juga. Nah, ini kita nanti ya. Nah, saya jelaskan dulu. Saya akan tes ya tanpa saya ubah alias PNP kan. Tanpa saya ubah, tanpa saya porting, tanpa saya lain sebagainya, akan saya PNP kan di motor saya ini ya. Tapi mungkin nanti tesnya ya, karena saya akan ngetes blok-blok yang baru saya porting ya. Setelah beres blok yang saya porting, nanti saya tes yang ini ya, giliran. Karena kebetulan motor yang ini kurang sehat. Tadinya mau saya tes di sini, kurang sehat, krek-asnya agak melintir, saya belum benerin, belum bongkar, lagi sibuk. Nah, mungkin saya tes di sini, tapi giliran setelah blog portingan hasil saya yang terbaru akan saya upload, akan tes dyno. Selanjutnya ini akan dites juga dan tes dyno ya. Sabar ya, sekarang kita baru ini dulu ya, kita lihat speknya dulu ya kan ya. Oke, lanjut. Oke, perhatikan pertama ini lubang buangnya. Oh, ada tiang. Nah, ada tiang ini ring lebih awet ya kan lah. Ring lebih awet ya, dan juga performanya tentu lebih baik kan. Karena lubang exhaustnya juga gede. Nah, ini saya jelaskan ya. Basicnya si Uma Racing ini yaitu seperti blok kiss ya kan ya. Tapi tentu bisa dong dipakai di Superkeep juga. Jadi sebetulnya ini bukan untuk blok kiss, ini semua ya, untuk Ninja Superkeep juga bisa. Nanti untuk Superkeep off-nya Superkeep-nya seolah-olah off ya, seolah-olah nggak aktif. Tapi nanti kita akan lihat karakter putaran bawahnya gimana ya. Untuk exhaust kita ukur aja ya, secara singkatnya dulu ya. Oke, untuk exhaust ya udah saya hitung ya. Nah, segini ya kan ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya berapa. Sekitar 28,3 ya, itu kisarannya ya. Nah, ini tipikalnya ini besar ya, tapi ada tiang di tengah, ini sangat aman ya kan ya. Mantap, ini pasti tenaganya ini pasti besar kan. Nanti saya juga pengen bandingkan kalau kemarin pakai blok yang KTC itu sekitar ya 31-an ya kan ya. Nanti kita lihat pakai ini ya, saya bandingkan ya. Ketika saya pakai blok korekan saya yang ini ya. Ini dapat 37,4. Ini kemarin ya untuk ini ya sekitar 31-an sampai 33 ya kan. 31 sampai 33,5 kan ya. Nah, nanti saya pakai ini berapa horsepower, akan saya dino juga, pingin tahu hasilnya seperti apa. Nanti juga saya akan bandingkan dengan korekan saya terbaru ya kan, korekan pelajar, korekan hemat. Nanti saya lagi bikin ya, kebetulan udah bikin, tinggal dipasang dan naik dino kan. Nanti saya mau bandingkan, jadi ada beberapa acuan ya kan ya, si Uma Racing ini terhadap blok-blok buatan saya dan blok yang udah ada seperti Moto1, KTC juga ya kan. Nanti kita versuskan juga. Oke, lihat lubang-lubang ininya juga, wow besar-besar ya, wow lihat ya, mantap kan. Untuk ke belakang sini sebetulnya ini masih bisa dimaksimalkan ya, masih kasarnya masih bisa diporting ya, masih bisa dimaksimalkan ya, masih bisa dimaksimalkan sebetulnya ya. Tapi saya nanti mau tes apa adanya aja yang dari Uma-nya ya. Ini udah besar-besar kan, bawaannya juga sumpah nih. Sampai masuk begini kan, tangan saya biasanya kan kalau standar PDKBW atau itu KTC Gold ya, nggak seperti ini. Nanti saya juga mau bandingkan dengan Kawahara atau blok 200 cc ya kan, sabar ya kan ya. Nah ya, ini ya pakai o-ring ya, bukan pakai itu ya, bukan pakai plat ya. Oke, ini udah ya. Nah, ini bagian ininya ya, lihat. Oh, ini juga udah gede. Ini aduh udah gede. Mantap, ini juga udah gede-gede bawaannya.
Apalagi lubang-lubang pada bagian dalamnya, lihat kan? Tuh. Pokoknya udah gede ya. Transfer, boost pot dan lain sebagainya kan ya. Oh, exhaustnya juga mantap ya kan ya. Speknya ini pasti nih. Dengan PNP saya jamin lebih kencang. Apalagi ini kan 180 cc ya. Ini solusi bagi kalian yang nggak mau repot korek motor. Mungkin kalian porting-porting di mekanik kurang yakin dan beresiko. Mungkin ya nggak semua orang bisa pegang Ninja ya kan ya. Karena Ninja itu bagi saya spesial. Yang ngorek Ninja itu harus yang benar-benar berpengalaman atau katakannya ahli Ninja ya kan. Belum tentu bisa ngorek RX King, bisa ngorek motor lain misalnya ya. RX Jet atau misalnya RGR, belum tentu ngorek RX King juga bagus ya. Memang nggak semua sih mekanik seperti itu ya. Kalau udah bisa pegang Ninja biasanya pegang motor lain juga mantap ya kan ya. Nah itu solusi ya. Mungkin kalian malas ngoprek-ngoprek, ngorter-ngorter dan lain sebagainya, kasarnya ya, malas ngebore up, apalagi malas ganti liner, apalagi malas ke mekanik minta porting kan. Ini solusinya. Harganya 4,4 tapi dapat semua, profitnya mungkin dapat ya kan ya. Ini ya kelupaan, kita buka dapat apa? Nah, ini dapat packing juga. Jujur ya, saya bela-belain keluar uang sekitar 4,3 4,4 untuk beli blok ini karena pingin yang pertama. Nah, sejujurnya blok ini 2 tahun ke belakang ya udah disebar, ada 5 masuk Indonesia, disebar ke mekanik-mekanik dan bengkel besar sebagai riset, dan sekarang udah diluncurkan secara resmi ke halayak ramai alias udah diproduksi secara massal ya. Meskipun saat ini baru masuk ke Indonesia itu baru 20. Saya salah satunya berarti 19 lagi ya yang ada di luar sana ya. Ini packingnya ya kan ya, packing bawahnya. Ini packing atas katakannya o-ring ya. Ini knalpot ya. Nah, ini dapat lagi stiker UMA. Oh, dapat stikernya banyak UMA Racing ini ya. Sama yang ini juga ya, tuh dapat UMA banyak juga ya. Kalau itu stiker Airpad karena saya belinya di Airpad kan ya, di Bukalapak sana. UMA Racing, mantap ya kan ya. Oke. Nah ini, oh ya, ini buku petunjuk ya. Saya jadi ingat karburator UMA ada petunjuk begini ya. Pemasangannya udah ada lah. Ini gampang lah sebetulnya, gampang lah kalau untuk ini ya, kalau untuk masang ya. Kalian bisa, sudah saya sering bahas tutorialnya ya. Oke, sekarang kita pistonnya ya. Lupa piston. Oke, ini pistonnya ya, dapat pen dan klip. Ini pennya 15 ya kan ya. Nah, ini ya. Wah. Ini ada, saya suka pistonnya juga nih. Sebetulnya piston 68 itu gampang ya. Nyari kalau misalnya nggak mau pakai yang bawaan UMA juga nggak masalah ya. Ini untuk lubang buangnya ya. Jadi diameter resminya itu 64,96 ya. Katakanlah 65 ya. Jadi ada celah. Nah, ini ya. Bagus nih, ada untuk biasa kan bolong-bolong pada piston 2 tak itu juga penting juga. Nah, ini tentu ada tujuan-tujuan tertentu ya kan ya. Mantap kan. Wish. UMA tulisannya, UMA ya. Tipikal pistonnya ya agak-agak semi dom ya, dom-dom kecil lah. UMA Racing ya kan. UMA itu memang nggak usah diragukan ya untuk spare part racing ya kan ya. Udah terbukti kan mensponsori juga di balapan internasional ya kan ya. Ini mantap, ini penahan ringnya di sini ya. Ini oke. Mantap kan? Mantap Uish. UMA ya. Ini untuk pistonnya ya kan ya. Tuh. Tipikalnya begini ya. Nah, nanti kita pasang, nanti kita tes. Nah, ini sekarang kita review dan speknya aja dulu kan ya kan. Oke, mantap ya pistonnya. Oke, selanjutnya ring pistonnya kita buka kan. Oke. Nah, saya suka ring pistonnya ini buatan Riken kan. Riken itu ya saya jelaskan ya. Ring piston di dunia itu rata-rata kalau nggak Riken ya NPR gitu. Ibarat busi kalau nggak Denso ya NGK gitu. Ibarat karburator dan dan throttle body kalau nggak Mikuni ya Keihin, ibarat gitu ya. Jadi ini tentu berkualitas ya, Riken ya, ring piston yang berkualitas ya. Kelihatan dari ujung ringnya juga ya ada tulisan R. Nah, ujung ringnya ada tulisan R ya. Itu tandanya ini memang merek Riken. Mantap kan? Ring piston berkualitas, mantap ya. Kita penasaran kan? Pingin segera pasang. Oke, pasti nih. Saya tentu pasti dari blog ini akan ada beberapa video kan. Pertama nanti kita tes impresif hariannya gimana, nanti saya coba jalan, saya sambil jalan jelaskan enaknya putaran bawah, putaran tengah, putaran atas gimana. Terus nanti akan saya versuskan juga dengan blok PDKBW, akan saya versuskan juga ya dengan KTC Gold, dan akan saya versuskan juga dengan blok 200cc diwakili oleh Kawahara Racing yang saya punya ya kan ya. Nah, jadi
Alternatifnya sekarang, kalau pingin blok Ninja itu banyak ya. Mulai blok 200 cc, 170, 180 dengan harga mulai harga 1 jutaan sampai yang jutaan seperti ini ya. Kalau dipikir-pikir ya ini blok UMA dengan head hampir sama lah dengan PDKBW dengan headnya kan ya. Hampir-hampir harganya sama lah sekitar 4,4an ya. Terserah, jadi kalian nanti bisa pilih UMA, pilih merek lain, pilih PDKBW dan lain sebagainya. Yang jelas ini pilihan menarik kan, karena pasti auto kencang kan. Kalau pakai blok PDK Gold ya dan KTC tenaganya sekitar 31 sampai 33. Dan ini saya penasaran kan, berapa horsepower? Nanti saya uji di mesin Dino Lens ya. Dino Lens dinamometer. Untuk di Indonesia merek Lens dengan DinoJet itu yang paling sering banyak digunakan mekanik ya kan ya, karena kalau BRT pembacaannya lebih besar. Kalau merek Lead sama DinoJet itu pembacaannya kecil tapi pasti gitu. Jadi presisi gitu. Walaupun kecil tapi kenyataannya alias nyata ya kan ya. Oke, mungkin pembahasan tentang blok UMA segitu dulu kan. Nantikan video selanjutnya ketika dipasang. Impresifnya nanti pemakaian harian seperti apa dan tentu ngebut seperti apa. Nanti saya akan uji juga di mesin Dino. Dan saya akan versuskan dengan blok-blok yang lainnya. Pokoknya dari blok UMA ini akan ada video-video yang banyak deh. Yang saya banding-bandingkan, yang saya impresifnya seperti apa ya Gan ya. Oke, untuk pemasangan sabar dulu ya Gan ya. Karena saya ini lagi bikin blok portingan pelajar. Saya pasang, saya Dino. Setelah itu mungkin saya baru pasang yang ini. Saya Indrayan. Baru saya tes, saya impresif seperti apa. Dan juga saya Dino ya Gan ya. Sekalian hitung-hitung buat perbandingan lah tenaganya berapa dengan blok-blok yang saya yang lain ya kan ya. Oke, pokoknya itu aja. Sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bang Pedro, si Mr. Teknik.